belum rekam. Recording. Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu kembali pada pembelajaran IPA atau Welcome to Science Class. Bersama Ibu Pratiwi, pada hari Selasa hari ini, kita akan mempelajari IPA kembali setelah 2 minggu yang lalu kalian tidak belajar IPA karena ada pertemuan dengan sosialisasi orang tua ya. Nggak menjadi masalah. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu hanya mengingatkan kembali, kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan jika keluar rumah, ya tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan apa satu lagi? Mencuci tangan ya. Mari kita mulai. Materi kita hari ini adalah tentang organ reproduksi pada laki-laki. KD-nya masih menggunakan KD sistem reproduksi pada manusia. Di sini Ibu sudah memberikan satu grafis tentang gambar organ reproduksi laki-laki. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan. Yang akan kalian peroleh pada hari ini nantinya setelah belajar akan diperoleh 5 indikator pencapaian kompetensi untuk kalian. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi ada apa saja organ-organnya. Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ tersebut di dalam sistem reproduksi laki-laki. Yang ketiga, nah nanti kalian dapat menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis. Selanjutnya, kalian dapat mengidentifikasi atau mendeskripsikan manfaat bersunat atau berhitan. Selanjutnya, mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau yang dinamakan spermatogenesis. Itulah 5 indikator pencapaian kompetensi yang akan kamu capai pada hari ini. Kita lanjutkan. Ini adalah gambar dari organ reproduksi laki-laki ya. Kalau dipotong melintang tubuh laki-laki, bagian dalamnya akan kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Kita mulai dari testis ya. Setelah testis kita lanjutkan ada skrotum ya. Skrotum itu kantong yang membungkus testis. Nah, kemudian keluar dari testis ada saluran yang berbentuk seperti koma. Ini namanya epididymis ya. Nanti dari epididymis lanjutkan ke saluran vas deferens. Nah, di vas deferens ini akan bertemu dengan macam-macam kelenjar. Kelenjar yang pertama namanya vesicula seminalis. Jadi kalau yang dinamakan kelenjar itu adalah kantung-kantung yang berfungsi menghasilkan cairan ataupun enzim atau hormon. Kemudian kelenjar yang kedua namanya kelenjar prostat, ada di bawah kantung kemih. Lalu yang ketiga ini juga kelenjar kopri. Nah, setelah dari sini si sperma bersama cairan-cairan yang dihasilkan oleh masing-masing kelenjar ini masuk kepada saluran yang bukan lagi vas deferens, tapi salurannya namanya uretra. Pada waktu kita mempelajari ekskresi di kelas 8, uretra juga berfungsi tempat salur keluarnya urin, air kemih. Ya, jadi khusus pada laki-laki ternyata sel kelamin itu dengan uretra dengan urin
sama salurannya, namun keluarnya tidak bersamaan. Ya. Uretra ini dibungkus di dalam penis, ya, di dalam penis. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, fungsi dari organ penyusun reproduksi laki-laki, mulai dari testis tadi yang sudah Ibu tunjuk. Jadi testis ini sebenarnya kumpulan, ya, kumpulan dari tubulus seminiferus yang berbentuk seperti saluran-saluran yang panjang, ya. Disitulah terbentuknya nanti sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini nanti yang berfungsi mempengaruhi pertumbuhan sekunder pada laki-laki dan mempengaruhi rangsangan pembentukan sperma pada testis, ya. Kalau ditanya testis ini berbentuk bulat telur yang tadi Bu katakan tersimpan di dalam skrotum. Selanjutnya yang berikutnya setelah testis tadi saluran epididymis, ya. Saluran epididymis yaitu saluran keluar yang dari testis. Bentuknya tadi seperti koma, ukurannya kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sampai dia berkembang sempurna. Jadi ada beberapa ahli mengatakan bahwa di epididymis ini terjadi pematangan sperma. Bergerak, nanti kalau spermanya sudah matang, dia akan bergerak menuju saluran apa tadi? Vas deferens. Ya, kita lanjut. Iya. Nah, yang mana saluran vas deferens tadi dikatakan? Yaitu keluar ini berbentuk seperti ini. Ini namanya saluran vas deferens. Saluran yang panjang yang mengarah ke atas merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dengan uretra. Selanjutnya, uretra sendiri tadi adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin, ya. Nah, ini dia uretra nih, uretra pendek nih. Dari mulai keluar kopri itu sampai keluar. Ya. Setelah itu kita lihat penis. Jadi penis yang membungkus, ya. Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang terbentuk dari otot, namun tidak ada tulang, ya. Pada ujungnya terdapat lipatan yang biasa disebut kulup atau prepuce, ya. Prepuce ini berfungsi sebagai ujung daripada penis. Nah, inilah yang biasanya dibuang atau dipotong. Yang disebut apa? Sunat, ya. Berfungsi sebagai tempat saluran uretra dan urin tadi sudah. Kemudian skrotum. Skrotum adalah kantung yang disebut buah zakar yang di dalamnya terdapat testis. Dia, skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Jadi jangan sampai suhunya lebih dingin atau lebih panas, ya. Jadi skrotum ini tempat pembungkusnya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat kelenjar yang pertama. Yaitu ada kelenjar bulbouretra atau kelenjar koper yang bentuknya kecil, ya, seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat. Dia berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan bersifat basa ini berfungsi untuk melindungi sperma, yaitu dengan cara menetralkan urin yang sifatnya asam yang terdapat di dalam uretra. Bahkan dia bisa melapisi uretra pada saat sperma akan keluar, sehingga tidak merusak sperma pada saat sperma keluar dari uretra atau proses ejakulasi. Selanjutnya, kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat mungkin anak-anak sering mendengar, yaitu bagiannya berbentuk seperti kue donat, jadi dia agak seperti berlubang di tengah, yang terletak di bawah kantung kemih atau kantung urin. Berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Tadi kalau kelenjar koper basah, kalau ini bersifat asam dengan
pH itu namanya tingkat keasamannya 6,5. Warnanya keputih-putihan. Dia mengandung ada 3. Yang pertama asam sitrat, yang gunanya nanti untuk menghasilkan energi ATP. Lalu ada beberapa enzim yang untuk menguraikan zat makanan. Pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kemudian yang terakhir ada seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Jadi kalau kita lihat prostat ini fungsinya cukup banyak. Yang pertama untuk menghasilkan energi ATP, yang kedua untuk menguraikan makanan yang masuk ke sistem reproduksi, kemudian yang ketiga sebagai antibiotik. Ya. Berikutnya, vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini bagian yang berbentuk seperti kantong kecil, letaknya di belakang kantong kemih, ya, sejajar dengan kantong kemih. Berfungsi menghasilkan zat untuk perkembangan sperma. Apa saja isi dalamnya? Tentu kalau untuk perkembangan berarti dia berbentuk makanan, namun ada yang lain juga. Yang pertama fruktosa, ya, fruktosa itu gula, sumber energi utama atau sumber makanan bagi sperma. Nah, yang kedua adalah hormon prostaglandin, yaitu hormon yang merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan laki-laki ke oviduct tubuh falopi perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga, protein pembeku darah untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Itu semen. Nah, ini yang paling penting. Semen ini biasanya bersamaan dengan sperma keluar dari uretra atau sistem reproduksi laki-laki. Apa isi cairan semen itu? Yaitu campuran sperma dengan getah-getah dari kelenjar reproduksi tadi, baik dari prostat, vesicula seminalis, maupun kelenjar Koper. Dia merupakan campuran suspensi, ya, suspensi itu cair dan padat sehingga dinamakan semen. Nah, kalau dikeluarkan oleh seorang pria biasanya 2,5 sampai 5 ml, sekitar 1 sendok. Dalam 1 ml ternyata kalau dilihat di bawah mikroskop itu akan mengandung 50 sampai 150 juta sperma. Berarti sekali dikeluarkan misalkan 5 ml berarti 5 kali 150. Berapa jumlahnya? 750 juta sperma. Dari jutaan sperma hanya 1 yang bisa yang membuahi sel telur, melakukan fertilisasi dengan sel telur atau ovum sehingga menjadi zigot nantinya. Hanya 1. Selanjutnya mari kita lihat. Ini adalah spermanya, ya. Sperma yaitu sel kelamin dari laki-laki. Ada yang namanya kepala. Di kepala ini ada akrosom. Akrosom ini adalah bagian yang menyebabkan apabila sperma itu mau melakukan fertilisasi ovum, dia akan menembus dinding atau membran ovum. Pada saat masuk, akrosom langsung membentuk. Jadi setelah menembus tuh, dia akan membentuk dinding sehingga sperma-sperma yang lain kepalanya tidak bisa lagi masuk ke ovum tersebut. Ini gunanya akrosom. Lalu ada inti sel untuk mengatur kegiatan sperma tersebut, ya. Ibaratnya otaknya dari si sel ini. Lalu middle piece itu bagian tengah atau badan, ekor. Nah, ekornya ini berfungsi sebagai alat gerak yang dinamakan flagel. Alat gerak ini yang menyebabkan sperma bisa bergerak dengan cepat keluar dari tubuh pria, masuk kepada tubuh wanita sampai ke pertemuan dengan ovum yang dinamakan tubuh falopi nantinya. Selanjutnya, kita lihat proses pembentukan sperma. Ini terjadi di mana? Masih ingat? Iya,
yaitu di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus, ya, yaitu tubul-tubul itu saluran-saluran. Nah, tempat yang pertama namanya spermatogonium. Kapan ini dibentuk pertama kali? Pada saat laki-laki itu mengalami akil balik. Usia berapa tahun? Ya, belasan tahun. Ya. Saat kamu SMP ini, kalau sudah mulai mimpi basah, berarti spermatogonium sudah terbentuk. Ya, kalian masih ingat pembelajaran Ibu yang pertama? Ada 2 pembelahan, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Nah, pertama-tama spermatogonium itu diploid atau 2N. Diam. Kemudian dia akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer, tapi masih 2N, karena kan mitosis. Barulah dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder dengan pembelahan meiosis pertama menjadi N. Lanjut lagi dari spermatosit sekunder menjadi spermatid dengan meiosis kedua, sehingga terbentuklah spermatid. Kemudian spermatid mengalami diferensiasi membentuk ekor, barulah menjadi spermatozoa atau sperma. Inilah proses dari pembentukan sperma di dalam organ reproduksi laki-laki, tepatnya di dalam testis. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sudah 5 indikator pencapaian kompetensi yang Ibu sampaikan. Semoga hari ini menyenangkan dan bermakna buat kalian. Namun Ibu ingatkan kembali, ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, ada di Google Classroom yang akan Ibu sampaikan. Tolong dijawab, lalu jangan lupa diserahkan. Ya, kalau nggak diserahkan nanti nggak Ibu kasih nilai karena kamu tidak menyerahkan tugasnya. Ya, dari tugas diserahkan, kirim di GCR ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga semua selalu sehat, berbahagia. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.